Selamat pagi semuanya. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Akhir-akhir ini saya percaya dorongan yang sangat kuat dari Tuhan di dalam hati saya, di dalam roh saya untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Ya, sehingga saya percaya itu yang akan terjadi dalam hidup saudara juga. Ketika ada orang sakit di rumahmu, engkau tidak akan tinggal diam. Engkau doakan. Ya, engkau akan doakan dan saya percaya kesembuhan akan terjadi. Karena Tuhan itu penyembuh. Ya. Yesus sudah mati di kayu salib dan firman Tuhan jelas berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita sekaliannya telah menjadi sembuh. Firman pasti digenapi. Prinsip firman pasti digenapi, itu harus tertanam kuat dalam hati kita. Berarti kalau ada sakit, karena Yesus sudah mati di kayu salib, banyak luka-luka, banyak bilur-bilurnya. Artinya kita juga sembuh. Karena bilur-bilur Yesus sudah ada. Bukannya belum ada, sudah ada. Artinya tiap kali ada sakit, ada kesembuhan. Yang kedua, yang harus saudara lakukan, firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Itu sebabnya saudara jangan takut, saudara jangan khawatir. Untuk saudara memperoleh hati yang gembira, Tuhan mencurahkan damai sejahteranya dalam hidup kita. Supaya kita bergembira, supaya kita berbahagia. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir akan apapun juga. Bergembiralah, kenapa? Karena hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya. Karena kan di dalam kita nggak ada kematian. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan hidup di tempat yang lain. Kita akan hidup di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kalau saudara bisa mengerti akan hal ini, saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Saudara jangan pernah berpikir soal usia ya. Yang muda jangan berpikir saya mah masih muda. Nanti waktu saya untuk bekerja bagi Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan seperti itu. Karena ketika anak-anak datang kepada Yesus, itu murid-muridnya berpikir seperti itu. Ini masih anak-anak. Akan mengganggu perjalanan Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan halangi mereka. Biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Karena merekalah yang apa? Yang empunya kerajaan sorga. Saudara, dari anak-anak saja sudah menjadi pemilik kerajaan sorga. Artinya dia anak-anak Allah. Jadi Tuhan tidak melihat usia. Lalu kalau saudara berkata yang usianya sudah lebih banyak. Kita bisa lihat dalam kehidupan Kaleb. Kaleb umurnya 85. Ya, 85 tahun. Kadang kesaru antara 80 dan 85. Tapi 85 tahun. Tetapi umur 85 tahun. Kaleb meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Karena dia berkata, kekuatanku itu sama seperti ketika aku mengintai Kanaan. Nah waktu mengintai tanah Kanaan, itu usianya 40 tahun. 40 apa 45 lah gitu. Mungkin 40 tahun. Ya. 40 tahun itu masih gagah, masih kuat. Nah umur 85 tahun. Dia berkata kekuatannya nggak berkurang. Saudara tahu Tuhan bisa melipat gandakan kekuatan saudara. Makanya kekuatan yang ada di dalam kita bukan kekuatan manusia lagi. Tapi kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkata di kitab Yesaya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Benar. Kalau kekuatan manusia itu kekuatan lama. Kekuatan yang baru itu dari mana? Kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan mau berikan kekuatannya kepada kita. Jadi tidak terbatas oleh usia.
kita akan menyelesaikan tugas Tuhan sampai kita hidup dalam kerajaan sorga. Ya, jadi semuanya bisa melayani Tuhan, bisa mendoakan orang, karena percaya di dalammu ada Roh Kudus yang lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Saudara punya posisi yang cukup tinggi di alam roh. Jadi saudara jangan melihat alam fisik terus saudara turun. Saudara justru harus berjuang sampai alam lahiriamu itu benar-benar berubah sesuai dengan apa yang ada di dalammu. Ya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Ingat, kalau Tuhan tidak mengizinkan ya, sakit penyakit menyentuh kita, itu tidak akan menyentuh kita. Ya. Jadi jangan takut. Kenapa seringkali kalau orang sakit, udah sakit, makin drop? Karena takut. Coba kalau dia bergembira. Ya. Kalau dia bergembira, bisa sembuh. Saudara tahu ada orang sakit kanker, sakit nih, udah divonis kanker, tapi dia nggak mau pikirin sakitnya, dia nggak tahu, dia happy aja, umurnya panjang saudara, karena umur kita tidak ditentukan dari apa yang dunia berikan dalam hidup kita, umur kita ditentukan dari Tuhan, yang memberikan kehidupan kepada kita, amin. Nah, saya percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Mari buka Injil Matius pasal yang ketiga mulai ayat 13. Injil Matius pasal 3 mulai ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hari ini kita ambil judul hamba yang berkenan dan diperkenan Bapa. Hamba yang berkenan dan diperkenan Bapa adalah hamba yang taat dan tidak memiliki ambisi. Kita bisa melihat ya dalam kehidupan Korah. Pada saat dia baru mulai melayani, saya percaya dia tidak ada ambisi. Dia bersyukur karena dia bisa melayani Tuhan. Tetapi setelah dia mulai lama melayani, dia punya ambisi. Kenapa dia punya ambisi? Karena dia bergaul dengan suku yang lain. Dia sudah melayani Tuhan, dia seharusnya bergaul dengan orang-orang yang memiliki firman. Bukan orang yang tidak menghormati bapaknya. Itu sebabnya Korah tidak menghormati Musa. Korah tidak menghormati Harun. Apa yang Korah inginkan? Dia mau kedudukan tertinggi di dalam imam. Dia mau menggantikan Harun. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia melihat Harun kan sudah tua. Harun sudah tua. Seharusnya dia yang menggantikan. Dengar saudara, bukan masalah berapa usiamu. Tapi masalahnya apakah Tuhan yang menaruh engkau di situ. Apakah Tuhan yang menetapkan engkau di situ. Harun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk menjadi orang kedua setelah Musa. Untuk menemani Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Harun sudah ditunjuk. Dan jangan melawan orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Korah, dia melawan, dia menentang Musa. Dia minta kedudukan Harun. Dia mau menjadi imam yang paling tinggi. Dia mau menjadi imam besar. Imam saja nggak cukup. Dia mau menjadi imam besar. Dan karena itu bukan penunjukan Tuhan terhadap Korah. Artinya dia melawan Tuhan.
Dan kita tahu Korah akhirnya mati secara tidak wajar. Nggak enak saudara lagi hidup-hidup di telan bumi. Jadi bisa merasakan waktu jatuhnya, belum waktu buminya menyatu kembali. Buminya menyatu kembali artinya apa? Kan dia ada di dalamnya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sangat akurat. Korah yang bertindak seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, anak-anaknya tidak ikut mati. Kenapa? Anak-anaknya punya hati yang berbeda dengan Korah. Anak-anaknya mau menerima bahwa kalau Tuhan sudah menetapkan dia menjadi Bani Korah dari suku Lewi, dia akan tetap seperti itu. Dia tidak akan minta untuk menggantikan Harun. Kenapa? Karena Tuhan sangat tahu. Ya, semua kita, Tuhan tahu di dalam kita. Tuhan tahu hati kita. Sehingga siapa yang akan Tuhan tetapkan, karena Tuhan tahu mana yang siap, mana yang belum. Mana yang hatinya murni, mana yang tidak. Tuhan tahu. Ingat, kita mau menjadi generasi bintang. Biar Tuhan sendiri yang taruh kita di langit. Menjadi bintang apa saja terserah. Selama kita bintang, kita akan tetap bersinar. Walaupun malam gelap, tapi bintang tetap kelihatan. Makin gelap nih, makin kelihatan. Ya bintang itu begitu saudara. Kalau malam makin gelap, bintangnya makin jelas. Makanya kalau siang nggak kelihatan bintang. Karena yang ada matahari. Biar kita menjadi bintang yang Tuhan taruh. Di mana saja Tuhan mau. Karena Tuhan tahu posisi yang paling tepat untuk kita. Area paling tepat untuk kita. Teritorial yang paling tepat untuk kita. Tuhan mengetahuinya. Kadang kita yang tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahuinya. Itu sebabnya kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan menaruh di dalam kedaulatannya dan di dalam waktunya. Kalau sudah waktu Tuhan untuk saudara di-establishkan oleh Tuhan, saudara akan di-establishkan. Ingat Daud dilantik menjadi raja, diurapi menjadi raja, itu bukan karena dia yang minta. Sejak awal dia tidak minta dia menjadi raja. Bagaimana mungkin Daud yang pekerjaannya hanya menggembalakan kambing domba cuma 2 atau 3 ekor. Tapi itu yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bukankah prajurit banyak? Tetapi kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan menulis bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud dipilih. Secara latar belakang keluarga, Daud ini tidak memungkinkan untuk menjadi raja. Nggak ada backgroundnya itu, nggak ada menjadi raja. Ya. Lalu dilihat dari pengalamannya, nggak mungkin menjadi raja. Karena raja itu harus bisa manajemen. Saudara mengerti? Raja harus bisa merencanakan. Raja harus punya strategi. Lalu kalau menggembalakan kambing domba, di mana strateginya? Kan menggembalakan kambing domba, yang penting lihat ada rumput, ya udah ke situ. Tapi Tuhan memilih Daud. Itu sebabnya diberikan latihan. Ada singa dan beruang. Jadi Daud mulai bisa buat strategi. Untuk melawan singa seperti apa? Untuk melawan beruang seperti apa? Mulai membuat strategi. Apa-apa yang saudara perlu untuk menyelesaikan tugas Tuhan, Tuhan akan berikan. Amin. Tapi saudara jangan berpikir, kenapa hidupku didatangkan oleh singa?
Kenapa hidupku didatangkan beruang? Kenapa? Saudara, kalau Daud berpikir seperti itu, dia akan hidup dalam ketakutan. Dan akhirnya dia tidak akan menerima penggenapan janji. Tidak akan menerima penggenapan firman. Tetapi karena dia membiarkan Roh Allah yang menguasainya itu bekerja dalam hidupnya, singa dan beruang dikalahkan. Sehingga dia terus bertumbuh di dalam kepenuhan akan Allah. Dan dia semakin mengenal Allah. Terus menerus level pengenalan akan Allah terus bertambah-tambah dalam kehidupan Daud. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Yesus. Ya. Yesus diutus ke dunia ini. Ingat, Yesus diutus ke dunia ini sebagai manusia. Dia sama seperti kita. Firman Allah katakan, dia sama seperti kita. Dia juga dicobai. Hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Bedanya di situ saja. Kalau dibilang dicobai, ada masalah? Ada. Yesus pernah mau dilempari batu. Lalu Yesus merasakan bagaimana rasanya ditampar, bagaimana rasanya diludahi, bagaimana rasanya dipermalukan. Yesus tahu. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, saudara harus tahu bahwa Yesus pun tahu. Dia pernah merasakannya. Itu sebabnya Yesus tahu bagaimana cara menolong saudara. Yesus tahu bagaimana cara supaya saudara hidup di dalam kehidupan ilahi. Itu sebabnya ada Roh Kudus diberikan kepada kita. Sehingga Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kita akan memampukan kita untuk melakukan semuanya seperti yang Tuhan mau. Nah, kita lihat hamba yang berkenan dan diperkenan Bapa adalah hamba yang taat dan tidak memiliki ambisi. Kita tahu bahwa hamba Yesus itu ketika dibaptis oleh Yohanes, setelah itu Yohanes pun mendengar pernyataan dari Bapa. Mendengar pernyataannya. Mendengar pernyataannya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada perkenanan Bapa, ada perkenanan Tuhan. Ya, Tuhan sedang bekerja. Itu sebabnya, kalau orang benar dibangkitkan oleh Tuhan, siapa yang akan mengastablishkan? Tuhan sendiri, Bapa sendiri. Bapa sendiri yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, Yesus tidak punya ambisi. Saudara, kalau Yesus punya ambisi, ketika harus dibaptis oleh Yohanes, dia pasti akan tersinggung, saudara. Karena Yohanes itu di bawah dia, bukan di atasnya. Posisinya itu di bawah Yesus. Bukan di atas Yesus. Yohanes itu pembuka jalan untuk Yesus. Artinya pembuka jalan itu forerider. Kalau di kita, forerider itu kan harus ikutin kita. Kita mau kemana, nah dia yang buka jalan. Bukannya kalau kita, misalnya kita mau ke Jakarta, terus dia buka jalan ke Bandung. Enggak boleh. Itu bukan forerider. Ya, jadi Yohanes adalah foreridernya. Karena nggak ada kendaraan, nggak ada motor waktu itu. Ini adalah forerunnernya. Forerunnernya Yesus. Yohanes yang harus diikuti. Yesus mau kemana, Yohanes yang buka jalan. Tetapi ketika waktunya tiba, Yesus harus dibaptis oleh Yohanes. Yesus taat. Dia tidak berambisi. Nggak bisa. Saya yang mesti baptis Yohanes. Nggak bisa. Bapa maunya Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Ya, dia taat.
taat dalam segala hal. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus saat itu tidak taat. Karena dia punya ambisi. Dia punya gengsi. Dia tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Waktu dia tidak mau dibaptis oleh Yohanes, apakah Bapa akan bersuara? Apakah sorga akan terbuka? Tidak. Ketaatan mutlak yang dilakukan oleh Yesus membuka sorga. Dan karena ketaatan mutlak yang telah dilakukan oleh Yesus, sorga terbuka sekarang ini atas hidup kita. Ya, kita bersyukur atas ketaatan yang dilakukan oleh Yesus. Dia tetap taat untuk tetap dibaptis oleh Yohanes. Ya, datang kepada Yohanes. Yesus datang kepada Yohanes. Aku mau dibaptis. Nah, kita lihat lagi ayatnya. Nah, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yesus yang datang kepada Yohanes. Kalau secara posisi harusnya Yohanes yang datang kepada Yesus. Sekalipun Yohanes mau membaptis Yesus, Yohanes yang mesti datang kepada Yesus. Benar? Tetapi Yesus menanggalkan segalanya. Yesus menanggalkan gengsinya, menanggalkan ambisinya. Tidak ada ambisi sama sekali dalam hidup Yesus. Tidak ada gengsi sama sekali dalam hidup Yesus. Karena semuanya diserahkan kepada Bapa. Yesus yang datang kepada Yohanes. Lalu, lihat yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Lihat, Yohanes mengerti keadaannya. Yohanes tahu posisinya. Harusnya, Yohanes yang datang kepada Yesus. Jadi Yohanes bukan yang nggak tahu nih. Yohanes tahu. Yohanes yang datang kepada Yesus. Lalu, Yohanes yang dibaptis oleh Yesus. Ini terbalik. Tetapi Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena tujuannya adalah kehendak Allah terjadi. Tujuannya kehendak Allah itu dinyatakan di muka bumi ini. Dan dikatakan, dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, kalau Yesus taat, tetapi Yohanesnya bebal. Ini nggak akan terjadi nih. Perkenanan Bapa nih lama nih, ulur waktunya panjang nih. Ya, udah masa injury time, masih diperpanjang lagi. Kalau Yohanes bilang, enggak Yesus saya nggak mau. Saya yang harus dibaptis oleh engkau. Udah turun ke air, ayo Yesus baptis saya. Yohanes baptis saya. Enggak Yesus, saya yang dibaptis. Itu dua-duanya nggak dibaptis. Kalau Yohanes berkeras hati, bersikeras. Enggak, aku yang harus dibaptis oleh engkau. Aku tidak mau membaptis. Saudara tahu, ini terjadi di gereja-gereja. Berapa kali, ya, kalau saya minta seseorang untuk melakukan sesuatu, dia alasan, jangan saya deh, jangan saya. Kalau yang sudah berumur, yang umurnya lebih berkata, kasih yang muda-muda aja. Begitu saudara. Padahal waktu mudanya belum tentu dia melayani. Jadi kasih yang muda-muda. Yang muda ditanya, saya mah jangan, belum berpengalaman. Kelihatannya rendah hati. Tetapi itu bukan kerendahan hati. Itu adalah menentang. Kalau Yohanes modelnya kayak gitu, loh, kan kalau dilihat oleh orang lain yang tidak mengerti, Yohanes membaptis Yesus, orang kan bisa bilang, sombong banget Yohanes. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sombong banget. Kalau Yohanes berpikir seperti yang dunia ini berikan, apa jadinya? Yesus tidak dibaptis oleh Yohanes. Karena apa? Kehendak Bapa. Yohanes membaptis Yesus atau Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nggak boleh sama yang lain. Harus sama Yohanes. Lalu
Kalau Yohanes bersikeras, tidak mau pokoknya. Yesus tidak bisa mencari orang lain. Karena orang itu harus Yohanes. Saudara tahu, kalau Tuhan sudah punya kehendak, artinya itu yang pasti terjadi. Itu yang mesti terjadi. Yohanes ikut setuju. Yohanes menuruti, dikatakan, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi kalau ikuti keinginan Yohanes, Yohanes nggak mau. Tapi Yohanes tetap menurutinya. Menuruti siapa? Menuruti Yesus. Oh, saya berharap kita punya hati yang benar-benar taat mutlak kepada firman. Kita benar-benar punya kerinduan untuk firman itu dikenapi. Saudara lihat, Yohanes tidak berbantah-bantah dengan Yesus. Yesus taat, Yohanes pun taat. Orang-orang taat kalau dikumpulkan, kita tahu akan ada perkenanan dari Bapa di sorga di situ. Itu sebabnya setelah itu, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, jadi setelah keluar, pada waktu itu juga, Yesus keluar dari air dan pada waktu yang bersamaan sorga terbuka. Langit terbuka. Saudara harus tahu, selama itu belum pernah kita melihat langit terbuka. Tetapi ketika Yesus dan Yohanes sama-sama taat, setelah ketaatan itu dilakukan, Yesus keluar dari air, artinya sudah dibaptis. Ketaatannya sudah dilakukan. Begitu ketaatan mutlaknya sudah dilakukan, diangkat Yesus. Sorga terbuka. Saudara, saya percaya ini akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ketika engkau melakukan semua kehendak Tuhan dengan taat mutlak, sesuai dengan yang diinginkannya, sesuai dengan firman, tidak engkau kurangi, tidak engkau tambahi. Engkau mau melakukannya dengan taat mutlak. Engkau melakukannya, maka pada saat itu, pada waktu yang bersamaan, setelah engkau melakukan kehendaknya, setelah engkau melakukan ketaatan mutlakmu, maka sorga akan terbuka. Kalau Yesus ketika melakukan ketaatannya, lalu sorga terbuka, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membuka jalan supaya sorga terbuka di dalam kehidupan kita. Sekarang sorga bisa terbuka atas hidup kita. Ketika ada ketaatan mutlak, sorga terbuka atas hidup kita. Oh, haleluya. Dan ketika sorga terbuka, ada roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ke atas Yesus. Artinya apa? Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus orang yang berkenan dan diperkenan oleh Bapa. Biar kita menjadi seperti Yesus. Kita berkenan dan diperkenan oleh Bapa. Poin yang kedua. Hamba yang berkenan dan diperkenan Bapa dikuasai oleh Roh Kudus dan akan berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hamba yang berkenan dan diperkenan Bapa dikuasai oleh Roh Kudus dan akan berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Lukas pasal 4. Kita buka Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Peristiwa ini kan setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan Yesus membiarkan Roh Kudus menguasainya. Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang sama, itu yang dicurahkan atas hidup kita. Haleluya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa ke padang gurun, Yesus nurut.
Yesus taat, hidup dalam ketaatan mutlak itu seperti itu saudara. Padang gurun itu bukan tempat yang bagus. Dia dibawa ke padang gurun dan dia taat. Kan Yesus dibawa bukannya Yesus ditarik-tarik. Tapi Yesus jalan sendiri ke padang gurun. Karena Roh Kudus yang memberitahu, yang memimpin ke padang gurun. Lalu ke padang gurun mau apa? Bukan makan-makan. Disuruh puasa 40 hari. Puasa 40 hari, lalu kemudian datang iblis. Mencobai dia. Dan Yesus menang. Karena di dalam Yesus ada firman. Yesus tahu firman Tuhan. Yesus mengalahkan iblis dengan firman. Kalau saudara tidak punya firman, bagaimana mungkin saudara bisa menaklukkan semua masalah, semua pencobaan yang ada di dalam dunia ini? Kalau saudara punya firman, saudara punya Roh Kudus, artinya saudara adalah pemenang yang lebih daripada pemenang. Jadi biar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu setelah Yesus menang, perhatikan ayat yang ke-14. Lukas 4 ayat ke-14. Dalam kuasa Roh. Jadi Roh Kudus yang terus memimpin, Roh Kudus yang terus menguasai. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi dari sungai Yordan ke sungai Yordan, karena itu kehendak Allah. Lalu ke padang gurun, karena Roh Kudus yang mulai menuntunnya, memimpinnya. Lalu kemudian dari padang gurun keluar ke kota mana dia pergi karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dia ke Galilea. Dia nggak ke Kapernaum, dia nggak ke Yerusalem, dia ke Galilea. Sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Saudara, saya berharap kita tahu Roh Kudus mau menuntun kita kemanapun, itu yang terbaik untuk kita. Mungkin bagi orang lain, kalau ke padang gurun itu tidak enak. Saudara pernah dengar? Kalau orang bersaksi, kalau lagi susah, bilangnya masa padang gurun. Kenapa dibilang masa padang gurun? Karena mereka melihat dari kehidupan bangsa Israel. Masa padang gurun. Di sana banyak ular, di sana banyak kalajengking. Masa padang gurun, nggak enak makan apa-apa, tunggu mana dari langit. Tapi nggak melihat masa padang gurun Yesus seperti apa. Bangsa Israel, karena sering menentang Musa. Sering diberitahu oleh Musa, orang yang ngeyel. Dikasih mana, udah dibilang kalau hari yang ketujuh, jangan ngambil. Masih ada yang keluar hari yang ketujuh. Udah dibilang hari ke-1 sampai hari ke-5 itu mana diambil buat 1 hari. Jangan disimpan buat besok. Ada yang simpan sampai besok. Bau busuk. Itu bukan bau busuk dari mana. Bau busuk dari ketidaktaatan. Dan sudah dikatakan hari Sabtu ambil 2 kali lipat banyaknya. Karena di hari Sabtu itu mana tidak akan busuk pada keesokan harinya. Dan itu yang terjadi. Tetapi orang udah dibilangin hari yang ke-6 ambil 2 kali lipat. Malah hari pertama, hari kedua, hari ketiga diambil 2 kali lipat. Supaya besok gak usah keluar lagi. Kan jadi efisien. Saudara, ini bukan masalah efisien. Ini masalah taat atau tidak. Kalau Tuhan sudah berfirman, artinya itu yang pasti terjadi. Hari ke-6, mana yang sama? Bukan hari yang ke-6, roti. Mana tetap? Bukan roti, bukan bakery yang ada isinya ham, keju. Bukan, bisa 3 hari kan? Ini enggak, mana yang sama? Mana yang sama? Di hari ke-6, begitu disimpan, besokannya enggak busuk. Besokannya bisa dimakan. Kalau Tuhan sudah berfirman, artinya itu yang pasti terjadi.
Nah kalau di padang gurunnya seperti bangsa Israel, ya begitu. Lagi masa padang gurun. Jadi hidupnya lagi nggak penuh dengan roh. Lagi penuh dengan kesusahan. Karena lihatnya bangsa Israel. Tapi kalau lihat Yesus. Di padang gurun, Yesus penuh dengan roh. Yesus dikuasai oleh roh. Yesus menang. Dicobai oleh iblis. Yesus menang. Makanya bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Yesus cuma perlu 40 hari. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dan tidak keluar dari padang gurun. Berakhir dengan kematian. Yesus 40 hari. Keluar dari padang gurun. Berakhir dengan kemenangan. Nah saudara tinggal pilih. Saudara mau yang berakhir dengan kematian atau kemenangan. Ikuti Yesus. Di dalamnya penuh dengan roh. Dikuasai oleh roh. Dan ada firman juga. Ketika iblis mencobai, semua yang dikatakan oleh Yesus adalah firman. Karena yang dikatakan oleh Yesus adalah firman, maka yang Yesus katakan itu penuh dengan kuasa. Kenapa perkataan kita seringkali tidak ada kuasanya? Karena bukan firman yang kita katakan. Seringkali yang kita katakan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Tidak ada kuasanya. Itu sebabnya orang-orang yang mendengarnya bukannya dibangun rohnya, tapi diintimidasi. Kita harus membangun. Ketika Roh Kudus mau kita berada di mana, kita akan ada di situ. Kita harus melakukan apa? Ikuti. Kita tinggal ikuti saja. Itu yang Yesus lakukan. Roh Kudus membawa Yesus ke Galilea. Yesus ke Galilea. Dan setelah itu saudara lihat, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Bagaimana caranya? Yesus baru datang ke Galilea, lalu tersiar namanya. Oh, Yesus bikin brosur, belum ada. Bikin spanduk, taruh di pohon-pohon. Nggak ada saudara. Kenapa nama Yesus tersiar? Kalau itu yang diperlukan, Tuhan bisa melakukannya. Roh Kudus yang ada di dalam Yesus membuat nama Yesus tersiar. Tersiar di seluruh daerah itu. Seluruh saudara. Artinya kalau ada pelosok-pelosok mereka dengar juga. Kok bisa? Sedangkan waktu itu HP nggak ada. Jangankan HP. Telepon belum ada. Karena apa? Yang menemukan telepon itu belum lahir. Telepon belum ada, saudara. Bagaimana memberitahu seluruh daerah itu? Sedangkan Yesusnya baru aja masuk ke Galilea. Saudara kan nih masuk ke daerah sini. Saudara masuk. Kalau saya tanya tetangga, pasti nggak kenal saudara. Tapi kok bisa Yesus? Saudara tahu, kalau kita perlu dikenal orang, Tuhan bisa membuat kita dikenal. Nggak usah pusing. Saya mau dikenal orang. Tiap kali ada orang lagi video apa, dia muncul. Itu bukan dikenal. Orang tinggal lihat, ini orang kepo amat ya. Tiap kali ada video muncul gitu. Nah, kalau kita perlu terkenal, Tuhan akan membuat kita terkenal. Kenapa Abraham bisa masyhur namanya? Karena Tuhan sudah berfirman. Apakah Abraham ngomong-ngomong terus setiap kali dia masuk ke dalam satu kota, aku Abraham, aku akan menjadi orang yang termasyhur. Enggak. Abraham diam. Kalau kita perlu terkenal, kita akan terkenal. Tapi kalau kita tidak perlu terkenal, ngapain kita terkenal? Emang enak jadi orang terkenal? Tanya para artis. Nggak usah artis deh. Atlet yang terkenal. Saya baca aja salah satu atlet. Saya nggak usah sebutin namanya. Saudara belum tentu tahu juga soalnya. Itu kalau ke mall. Dia harus bawa penjaga. Udah kayak presiden aja.
Ada yang menjaga dia di sekelilingnya. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Karena kalau ada yang kosong, fansnya itu bisa langsung datang ke dia. Mau minta foto sama-sama, minta tanda tangan, gitu. Saudara, kalau kita terkenal, kapasitasnya nggak ada, hancur kita. Tuhan tahu siapa kita. Kalau diperlukan terkenal, kita akan terkenal. Kalau nggak diperlukan, ngapain terkenal? Nggak enak saudara terkenal. Apalagi terkenal, orangnya murah hati. Ketemu di mall, di situ ada baju, beliin saya dong. Nggak enak saudara. Jadi jangan kepengen terkenal. Biarkan kalau Tuhan yang melihat bahwa kita perlu terkenal, biar Tuhan sendiri yang melakukannya. Jangan kita yang melakukannya. Tuhan tahu apa yang dilakukan. Ya, Tuhan tahu. Kalau dibawa ke padang gurun, Yesus ke padang gurun, dan Yesus tidak bersungut-sungut. Saudara bisa bayangkan, Yesus baru aja dibaptis, loh sudah dibawanya ke padang gurun. Orang habis dibaptis itu dapat perkenanan Bapa, apa kayak celebrate apa gitu ya, perayaan. Ya saudara, kalau ada sesuatu yang besar, saudara akan merayakan kan, akan celebrate gitu. Tapi ini dibawa ke padang gurun. Di padang gurun mau merayakan sama siapa? Sendirian. Tapi lebih baik ada di padang gurun sendirian karena menaati apa yang Roh Kudus mau. Tuhan ada bersama-sama dengan kita di sana. Daripada kita pergi ke istana tapi tidak disertai oleh Tuhan. Yesus mau disertai Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Bangsa Israel masuk padang gurun, bersungut-sungut terus. Padahal saudara, Tuhan sudah melakukan hal-hal yang ajaib. Kasutnya selama 40 tahun itu nggak rusak-rusak. Saudara beli sepatu di mana yang 40 tahun nggak rusak-rusak. Terus bagaimana itu ukuran menyesuaikan diri. Sepatu menyesuaikan diri. Kan ada yang punya anak waktu keluar dari Mesir. 40 tahun kan nggak anak-anak terus. Kakinya berubah. Sepatunya yang menyesuaikan diri. Kasutnya nggak rusak. Karena kalau rusak, mereka semua tanpa alas kaki. Waduh, di padang gurun saudara, kalau siang itu panas sekali. Kakinya bisa luka semua. Tuhan berikan yang terbaik. Kasutnya nggak pernah rusak. Karena kalau rusak di padang gurun nggak ada tukang kasut. Nggak bisa beli. Kasutnya nggak pernah rusak. Bajunya. Nah, belum ada Giordano. Di padang gurun belum ada toko baju. Bajunya juga nggak rusak-rusak. Saudara ada yang punya baju 40 tahun. Bagaimana bajunya? Lalu bagaimana ukurannya? Apakah masih muat? Karena biasanya udah 40 tahun udah nggak muat. Tapi bagaimana bisa baju yang dipakainya menyesuaikan diri? Padahal kalau siang kan panas sekali. Baju kalau kena panas banget akan cepat rusak. Malamnya dingin sekali. Kan padang gurun. Malamnya dingin sekali. Lalu baju yang mana bisa tahan lama? Kena panas, kena dingin. Tapi selama 40 tahun, sampai mereka mati, masih tetap dipakai itu baju. Tuhan sudah memberikan keajaiban-keajaiban. Dalam hidup saudara, coba saudara perhatikan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Syukuri itu. Jangan bersungut-sungut hanya karena keinginanmu tidak ada. Keinginanmu tidak terpenuhi. Mereka mau makan daging, mereka bersungut-sungut. Itu kan keinginan manusia. Dapat mana udah bagus. Keluar dari Mesir udah bagus. Di Mesir ngaso sedikit, dipecut saudara. Kan sebagai budak. Terus bikin batu batanya diperbanyak. Artinya pekerjaannya dari pagi sampai malam. Bangun kerja lagi. Dan ini pekerjaan kasar. Tenaganya mesti keluar banyak. Mereka bersungut-sungut. Itu sebabnya mereka berakhir dengan kematian.
Saya berharap kita semua berakhir dengan kemenangan. Ya. Hamba yang berkenan dan diperkenan Bapa memiliki pikiran Kristus. Filipi 2. Kita harus punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus seperti apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara, kalau punya sesuatu, engkau memiliki sesuatu, jangan menganggap itu semua sebagai milik yang harus dipertahankan. Jangan mempertahankan milikmu. Kalau engkau percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, artinya jangan pertahankan milikmu. Kalau Roh Kudus menuntun engkau untuk memberi, engkau memberi. Kalau Roh Kudus menuntun engkau untuk melakukan sesuatu dari apa yang engkau miliki, lakukan saja. Jangan menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, lalu melainkan telah mengosongkan dirinya. Kalau kita mau bisa menganggap semua milik yang kita miliki itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, kita harus bisa mengosongkan diri. Sama seperti Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita harus punya pikiran Kristus. Sorga miliknya ditinggalkan begitu saja, masuk ke dunia. Saudara, yang kita miliki tidak sebesar dengan sorga. Tidak sebesar sorga. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sorga. Yesus memiliki sorga, tapi dia turun ke bumi ini. Bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai raja, tetapi sebagai hamba. Makanya Tuhan bisa berkata, kalau orang mau jadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Menjadi hamba Tuhan adalah hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau saudara dari menjadi benih, saudara sudah hidup dalam ketaatan, jadi benih, lalu saudara menjadi anak, maka saudara pasti Tuhan naikkan menjadi hamba. Hamba Tuhan, artinya melayani Tuhan. Dan dalam keadaan manusia, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi, biar Tuhan sendiri yang mengestabliskan kita. Tuhan sendiri yang mengaruniakan kepada kita. Biar kita menjadi hamba yang rendah hati, yang taat mutlak. Ya, tidak memiliki gengsi, tidak memiliki ambisi. Ya, Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Seorang hamba yang memiliki pikiran Kristus, dia akan membawa budaya kerajaan sorga ke dalam dunia ini. Jadi pertama, membawa budaya kerajaan sorga itu dalam hidup kita, lalu membawa budaya kerajaan sorga itu ke dalam dunia ini. Bukan membawa budaya dunia ini ke dalam hidup kita. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Coba Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara, jangankan membunuh. Kita marah saja. Nah mungkin saudara berpikir, tapi Yesus pernah marah. Perhatikan waktu Yesus marah. Dia marah kenapa? Karena bait Allah. Di mana seharusnya di situ adalah tempat
Allah dimuliakan, tempat Tuhan dimuliakan. Tetapi di depannya ada sarang penyamun. Ada transaksi mamon. Jadi orang-orang, saudara mungkin nggak tahu, ini sejarah saudara, di Alkitab nggak ada. Orang yang bawa domba ya untuk dipersembahkan, di situ ada yang jual domba. Lalu dia bisa berkata, domba itu nggak boleh diserahkan tuh. Dia bisa bilang, ininya lah cacat. Karena kalau dipersembahkan kan nggak boleh yang cacat. Inilah cacat, inilah cacat. Dia berikan dombanya dengan harga yang lebih tinggi. Karena orang kalau sudah masuk ke situ mau nggak mau. Nggak mungkin pulang lagi. Mau nggak mau dia beli. Makanya Yesus marah di situ. Lalu yang dilakukan apa? Ditebalikin itu. Ya, meja-mejanya ditebalik. Lalu Yesus katakan, harusnya ini menjadi rumah doa, tapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Ini tempat orang berdoa, orang mau mempersembahkan. Kenapa di situ ada kelicikan? Penyamun licik. Ada kelicikan, dia mau merampas dari orang-orang yang datang untuk beribadah. Itu sebabnya saudara. Saudara datang ke sini. Saya tidak mau menjadikan ini sarang penyamun. Ini adalah rumah doa. Kalau saudara mau memberi, ya, karena firman Tuhan. Bukan karena saya minta saudara terus untuk memberi. Tapi karena firman Tuhan yang berkata, jangan datang dengan tangan hampa. Dan kita percaya, kalau kita memberi, Tuhan akan memberi. Jadi saya berharap saudara tahu soal itu. Lanjut ayat yang ke-23 dari Matius 5. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara diberitahu kalau mau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, lihat dulu. Tiba-tiba ingat, aduh saya ada masalah nih sama orang itu. Dan orang itu bisa engkau kunjungi berdamai dulu. Baru memberikan persembahan. Saudara tahu, jadi di zaman dulu orang kalau memberikan persembahan, itu dia mau ribut sama siapa, habis ribut di rumah, ribut dengan tetangga, ribut dengan siapa. Dia bisa bawa kambing domba untuk dipersembahkan. Dia datang kepada imam. Ingat sekali lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat apa yang engkau lakukan, yang engkau bawa itu. Tapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya kalau engkau mau mempersembahkan, engkau harus berdamai dengan siapa yang harus engkau berdamai. Jangan saudara, waduh, saya kan nih ributnya nih sama iblis terus nih, saya mesti berdamai nih. Enggak, itu musuh. Perlakukan musuh sebagai musuh. Perlakukan saudara sebagai saudara, perlakukan teman sebagai teman. Ya. Nah, kita coba lihat Keluaran pasal 2 supaya ada perbandingan. Keluaran pasal 2 ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Jadi saudara, budaya untuk kalau ada apa-apa diselesaikan dengan memukul, pada saat itu budaya Mesir. Tapi orang Israel yang ada di situ, dia mengadopsi budaya Mesir. Jadi ketika berselisih paham, dia pukul. Seperti hukum rimba yang berlaku. Makanya Musa
yang diutus Tuhan. Waktu itu dia masih ada di Mesir. Dia belum lari. Dia masih jadi pangeran. Tapi dia tahu bahwa dia adalah orang Ibrani. Dia adalah orang Israel. Dia melihat orang Mesir. Kan budayanya orang Mesir. Ketemu sama orang Ibrani, orang Israel. Mungkin dia nggak suka sama orang itu. Dibunuh, dipukul. Jadi orang Mesir main pukul aja. Karena Musa melihat, ingat Musa masih di Mesir. Belum keluar. Dia masih jadi pangeran. Ketika orang itu lagi sendirian yang membunuh orang Israel itu, yang membunuh orang Ibrani, Musa datengin, itu orang dibunuh oleh Musa. Jadi bunuh-membunuh. Hukum Taurat belum ada. Yang bilang jangan membunuh, belum ada. Itu budaya Mesir, dibunuh. Lalu sekarang, dua orang Ibrani, seharusnya orang Israel, sama-sama orang Israel, sama-sama umat Tuhan, harusnya saling mengasihi. Kalau ada sesuatu beda pendapat, itu biasa. Harus dilakukan dengan cara yang damai. Karena kita ini pembawa damai. Bukan dengan pukul. Itu sebabnya Musa, dia datang, kenapa engkau pukul saudaramu? Musa cuma mau bilang, kenapa bukan pakai budaya Israel, kok pakai budaya Mesir? Karena budaya Mesir sudah mempengaruhi orang Israel. Biar kita membawa budaya kerajaan sorga. Bukan membawa budaya dari dunia ini dalam kehidupan kita. Bawa budaya kerajaan sorga. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka tahu sorga ada dalam hidup mereka. Ketika kita datang, kita membawa hadirat Tuhan. Saudara, ketika saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara gak marah-marah kan? Nah, karena dalam hadirat Tuhan. Nah, biar suasana yang seperti ini kita bawa terus. Ingat, biar hikmat pengertian ada di dalam hidup saudara. Karena untuk memahami firman seperti ini, kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena kalau tidak, saudara itu akan menjadi objek penderita. Saudara ketemu sama orang, oh iya gak boleh marah. Orang marahin saudara terus. Ya. Oh harus memberi, sama orang yang minta diberi terus. Kita harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Biar hikmat pengertian dari Tuhan ada dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa menerapkan firman dengan tepat dan akurat. Amin. Mari bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya firman-Mu yang telah ditaburkan itu akan terus bertumbuh di dalam hati kami. Sehingga kami hidup menurut budaya kerajaan sorga. Bukan menurut budaya dunia ini. Kami hidup bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami hidup bergantung kepada Engkau. Dan hidup berpegang kepada firman-Mu. Kami percaya biar kami menjadi hamba yang berkenan. Dan diperkenan oleh Bapa. Biar sorga terbuka atas hidup kami. Sehingga persediaan sorga itu dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, semua berkat yang Kau sediakan bagi kami, itulah yang akan kami miliki. Itulah yang akan kami terima. Kami tidak menerima berkat dari dunia ini, kami menerima berkat dari sorga. Sehingga orang bisa tahu, kalau kami punya, bukan karena dunia ini, tapi karena Tuhan memberkati kami. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya kelimpahan akan didatangkan oleh Engkau. Kami akan berlimpah-limpah di dalam keuangan kami. Kami akan berlimpah-limpah dalam kesehatan kami. Kami akan berlimpah-limpah dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan, dalam damai-Mu. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.